Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, anak-anakku kelas 5. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Alhamdulillah, Pak Guru senang sekali kita bisa berjumpa kembali secara daring dalam pembelajaran daring berdakur, belajar daring bersama Pak Syukur untuk hari ini dengan episode Bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, jadi kita bisa bertemu kembali. Untuk kali ini, kita akan belajar materi yang terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa? Masih ingat? Nah, yang akan kita pelajari adalah materi menulis surat pribadi. Oke, jadi hari ini nanti Pak Guru akan menjelaskan kembali materi mengenai surat pribadi. Seperti apa ya? Yuk, mari kita belajar bersama. Mari menulis surat pribadi. Nah, sudah terlihat ya. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tujuan apa ya? Yang pertama adalah pengertian surat, kemudian menyebutkan jenis surat, dan menulis surat pribadi yang sederhana. Oke, surat sudah kenal ya. Nah, meskipun saat ini kalian juga jarang menuliskan surat ya secara intens, tapi surat itu adalah alat komunikasi. Jadi, surat adalah pesan yang tertulis yang dikirimkan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi, perasaan, atau permintaan. Oke, secara umum surat-surat itu ada dua. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat resmi. Nah, surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada orang terdekat seperti teman, keluarga, termasuk Pak Guru, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau sekedar ingin menyampaikan tentang kondisi atau perasaan kalian. Nah, contohnya adalah surat untuk sahabat, untuk orang tua. Nah, sedangkan surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal. Biasanya ditujukan kepada Bapak Ibu guru, tapi secara formal, kepala sekolah atau instansi, lembaga ya. Seperti surat undangan rapat, itu adalah contoh dari surat resmi. Nah, bagian-bagian surat secara umum seperti ini. Ada tempat dan tanggal penulisan surat, ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirimnya. Jangan lupa, karena surat itu ada pengirim dan ada penerima. Maka di dalam surat yang kamu tulis, harus kamu cantumkan nama pengirimnya siapa, supaya jelas. Bahasa dalam surat. Bahasa dalam surat itu harus bersifat sopan dan santun. Dalam bahasa surat tidak resmi atau surat pribadi, maka bahasanya harus sopan dan santun. Kalimatnya harus jelas dan mudah dipahami. Dan hindari kata-kata yang kotor atau kasar ya, tidak yang menyinggung. Dan sesuaikan dengan gaya bahasa dari yang menerima surat. Nah, sekarang bagaimana ya cara menulis surat yang efektif dan baik? Yang pertama tentukan penerima suratnya dulu, gitu ya, baik teman, keluarga, termasuk Pak Guru. Gunakan salam pembuka yang sopan, tulis isi surat dengan jelas dan jujur, gunakan bahasa yang sesuai dan sopan, kemudian akhiri dengan salam penutup dan nama pengirim yang jelas. Ini tips menulisnya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada surat pribadi. Maka tujuan dari surat yang dikirimkan tentu baik itu teman, keluarga, atau termasuk Pak Guru secara pribadi. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya adalah bersifat tidak resmi karena ini pribadi, menggunakan bahasa yang bebas dan personal, termasuk harus sopan dan santun ya, menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya gitu ya atau bapak atau ibu gitu ya. Tidak terdapat kop surat karena ini merupakan surat pribadi, jadi tanpa kop surat. Diisi mengungkapkan perasaan atau pengalaman pribadi. Jadi, isinya nanti akan bersifat pengalaman atau cerita secara pribadi. Oke, ini adalah satu contoh dari surat pribadi. Ini adalah contoh surat dari seorang teman kepada temannya, gitu ya, yang menanyakan kabar, kemudian rencana dari liburan. Nah, gitu ya. Jadi, cerita dari isi surat pribadi ini menceritakan tentang hal-hal yang bersifat pribadi, gitu ya. Dan dalam hal ini,
menuliskannya adalah terkait dengan bagaimana kabar dan menanyakan tentang liburan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai surat pribadi. Dan itu adalah materi terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 semester 1 ini. Oke, cukup jelas ya untuk menulis surat pribadi. Nah, ini adalah bagian tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ayo menulis surat pribadi. Nah, surat ini tugasnya adalah yang pertama menuliskan surat kepada siapa? Kepada Pak Guru tentang pengalaman kalian belajar selama ini di kelas 5 kepada Pak Guru. Termasuk tuliskan hari guru menurut pendapat kalian. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah menulis surat pribadi untuk Pak Guru tentang pengalaman belajar di kelas 5 dan tentang hari guru yang kalian ingin sampaikan. Nah, setiap murid menulis satu surat secara pribadi. Kemudian surat boleh dimasukkan ke dalam amplop, gitu ya. Kemudian nanti dikirimkan dan dikumpulkan kepada Pak Guru. Oke, jadi tugas kalian cukup jelas ya, menulis surat pribadi kepada Pak Guru tentang pengalaman belajar di kelas dan tentang hari guru. Oke, itu adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Intinya adalah surat itu adalah alat komunikasi, namun secara konvensional atau biasa. Nah, surat ada beberapa jenis ya. Ada surat resmi, ada surat tidak, ada surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi yang kita bahas hari ini adalah surat yang dikirimkan untuk menyampaikan informasi atau pengalaman pribadi dari seseorang kepada tujuannya, baik itu keluarga, orang tua, teman, termasuk kepada Pak Guru secara tidak resmi atau secara pribadi. Ingat, bahasanya meskipun bebas tetap harus sopan karena setiap surat yang kamu tulis ini akan menggambarkan bagaimana karakter kamu. Gitu ya. Itu adalah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali pada Berdakur Belajar Daring bersama Pak Syukur pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.